Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'd. Jadi di kesempatan kali ini Ana ingin membuat video tentang paham zikir salat, paham zikir ba'da salat. Jadi di sini yang sudah saya tunjukkan adalah buku modul dari buku dari zikir paham salat yang sudah saya pelajari di sini, dan langsung saja kita langsung masuk, kita scroll, dan di sini ada penjelasan bahwa ada pola warna hijau, merah, biru, hitam. Nah, apa maksudnya hijau, merah, biru, hitam? Nah, di sini tuh kita bisa melihat kalau misalnya ada warna hijau di antara huruf-hurufnya nih di sini nih. Nah, ini ada huruf warna hijau, merah, biru, hitam. Nah, itu tuh penjelasannya di sini. Jadi kalau warna hijau tuh biasanya tuh warna hijau tuh huruf yang kita baca tuh mirip-mirip sama kata yang ada di bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita cari di KBBI pasti bakal ada artinya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari arti sono sini. Jadi itu udah ada artinya di KBBI. Jadi kayak udah menyatu atau mirip sama bahasa Indonesia. Lanjut, di warna merah yaitu kata yang secara umum banyak berulang. Jadi kayak ulang-ulang berulang terus, kayak dan seterusnya, ada dan, tidak, dan lain-lainnya. Terus ada warna biru yaitu kata yang mudah dipahami maknanya. Jadi kayak kita tuh bisa pahamin maknanya tuh dengan kayak secara sekali lihat aja. Dan warna hitam yaitu kata yang bukan bahasa Indonesia dan jarang muncul. Jadi jarang muncul di mana-mana. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada pola garis juga. Ada garis hijau menunjukkan fiil madi, kata kerja lampau. Diterjemahkan telah, menunjukkan fiil. Nah, itu tuh garis satu. Kalau garis dua menunjukkan fiil madi, majhul, kata kerja lampau pasif. Diterjemahkan telah di. Garis merah. Nah, kalau garisnya satu menunjukkan fiil mudhari, kata kerja waktu sekarang. Diterjemahkan tanpa kata telah sedang. Kalau garis dua menunjukkan fiil mudhari ma'jul, kata kerja sekarang pasif. Diterjemahkan di, sedang, di. Garis biru cuman ada satu garis menunjukkan is fa'il, kata pelaku atau sifat. Diterjemahkan orang yang pe. Garis hitam cuman ada satu garis juga menunjukkan fiil amr, yaitu kata perintah. Diterjemahkan dengan akhiran lah. Oke, kita langsung masuk saja ke doa-doa atau zikir-zikir paham salat. Yang pertama ada bacaan iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, di sini adalah bacaan iftitah. Nah, jadi ini zikir pas lagi sholat, zikir dalam sholat, bacaan iftitah kita yang biasanya kita lakukan ketika kita baru saja memulai sholat. Itu yang pertama takbir, Allahu Akbar, lalu kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya akan menerjemahkannya satu persatu, dimulai dari subhana. Jadi di sini subhana yang berarti subhanaka yang berarti maha suci engkau, dan Allahumma ya Allah, wa bihamdika dan dengan memujimu, wa tabaraka dan maha berkah, ismuka namamu, dan maha tinggi, dan wa ta'ala dan maha tinggi. Kalian bisa lihat sini wa ta'ala itu tuh maha tinggi artinya, dan jadduka kebesaranmu atau keagunganmu, wala dan tidak ada, ilaha sesembahan, ghairuka selainmu. Dan kalau kita satukan itu artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan selain engkau. Nah, jadi itu adalah zikir dalam sholat, yaitu bacaan iftitah. Setelah kita takbir, Allahu Akbar,
Lalu kita membaca iftitah. Subhanakallahumma hamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan lanjut, setelah kita membaca iftitah, ada yang wajibnya dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi itu adalah surah Al-Fatihah, yang dimana ini adalah salah satu kewajiban dalam sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini saya akan menerjemahkannya satu persatu, dimulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allahi, Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Nah, itu artinya ini tuh Bismillahirrahmanirrahim adalah yang biasanya kita baca sebelum kita memulai apapun, seperti melakukan pembelajaran atau yang lain. Pasti kita harus memulai dengan Bismillah. Tidak hanya dengan pembelajaran, kita juga bisa saat memulai membaca Quran, kita juga perlu membaca Bismillah, yang dengan artinya adalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, lanjut di ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini kita bisa lihat alhamdu yang berarti segala puji. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa kata hijau ini benar-benar bisa dicari atau bersama dengan bahasa Indonesia, yaitu dengan cara kita membuka KBBI. Nah, kita bisa membuka KBBI di sini, lalu kalian bisa memilih KBBI online. Bahkan jika kalian mencari alhamdu, nah kalian maaf, sebentar. Alhamdu. Bagaimana jika kita menggunakan subhana? Nah, jika subhana tadi yang bisa kita temukan di subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau bacaan iftitah, di subhana ini kita bisa mencarinya di KBBI, dan yang berarti maha suci Allah. Ya, jadi hijau ini benar-benar sudah menyatu dengan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi di sini alhamdu yang berarti segala puji, lillahi bagi Allah, dan Rabbi Tuhan atau pemelihara, alamin semesta alam. Jadi kita tuh jika disatukan menjadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu adalah Tuhan satu-satunya Tuhan, dan Tuhan semesta alam. Jadi Allah yang menciptakan semesta dan alamnya dan beserta isi-isinya. Lalu lanjut di ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi ada Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini Ar-Rahman yang berarti yang maha pengasih, dan Ar-Rahim lagi maha penyayang. Dan jika kita satukan ayat ini, kita bisa mengartikan menjadi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi Allah tuh memiliki dua sifat yang sangat baik. Bahkan sebenarnya yang kita tahu adalah Asmaul Husna. Nah, di sini tuh disebutkan Ar-Rahman yang maha pengasih dan Ar-Rahim lagi maha penyayang. Dan dua ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman yang maha pengasih dan Ar-Rahim lagi maha penyayang. Lalu kita lanjut di ayat keempat, Maliki yaumiddin. Nah, di sini kita bisa melihat Maliki yang berarti raja atau pemilik, Yaumi hari, Ad-din atau Yaumiddin pembalasan hari kiamat. Nah, jadi Allah tuh pemilik
bisa kita sadokan artinya menjadi pemilik hari pembalasan. Ya, jadi Allah tuh yang mengatur hari pembalasan, dan Allah yang mengetahui kapan datangnya hari itu, dan Allah yang membuat hari itu pun ada. Lanjut di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebentar, seblok. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami memohon pertolongan. Nah, jika kita satukan, jadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa Allah adalah salah satunya Tuhan yang patut disembah dan patut untuk tempat untuk meminta pertolongan. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ihdinas siratal. Jadi ihdina yang berarti tunjukilah kami, siratal jalan, mustaqim yang lurus. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah juga dapat memberi kita petunjuk atau jalan yang lurus untuk menuju ke surga, dan Allah sudah memberitahu itu di surat Al-Fatihah, dan Allah memberikan semua petunjuk yang ada itu di dalam Al-Quran. Semua yang haram dan halal dan hukum-hukumnya ada di Al-Quran, pasti ada dalilnya di Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran gunanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus atau petunjuk yang baik. Lanjut di ayat yang terakhir atau ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi di sini sirata yaitu jalan, sirata jalan, allazina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat, 'alaihim kepada mereka, ghairi bukan al-maghdu orang-orang yang engkau murkai, alaihim atas mereka, wala dan bukan pula dolin orang-orang yang sesat. Jika kita satukan yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Jadi Allah memberikan jalan kepada orang-orang yang jalan orang-orang yang kau beri nikmat, maksudnya bukan kepada orang-orang yang kau murkai. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan kepada orang yang Allah beri nikmat, bukanlah jalan yang melenceng atau tidak lurus atau yang tidak baik kepada orang-orang yang dimurkai Allah atau orang-orang yang sesat. Lanjut bacaan ketika ruku. Jadi di sini setelah kita melakukan Al-Fatihah lalu membaca surah pendek, kita takbir Allahu Akbar dan kita melakukan ruku. Nah, di sini bacaan ruku sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana yang berarti maha suci, Rabbiya Tuhanku, al-azimi yang maha agung, wa bihamdi dan memujinya, dan dengan memujinya. Dan arti keseluruhannya atau jika kita satukan menjadi maha suci Tuhanku yang maha agung dan memujinya. Lanjut doa ketika bangun dari ruku dan i'tidal. Jadi habis kita ruku tuh kita akan bangun sami'allahu liman hamidah, lalu kita akan membaca sebagai berikut. Maksud saya ini bacaan kita ketika bangun, ketika kita bangun lalu kita membaca itu. Jadi sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Sudah sampai situ saja. Rabbana lakal hamdu. Sami'a Allah mendengar, Allahu dia Allah, Allah liman bagi siapa yang hamidah memujinya, Rabbana ya Tuhan kami, walaka dari bagimu, alhamdu atau hamdu segala pujian. Jadi jika kita sadukan itu akan menjadi arti Allah mendengar orang yang memujinya, ya Tuhan kami bagimu segala puji. Oke, lanjut.
Setelah kita melakukan ruku' dan i'tidal, kita akan melakukan sujud. Jadi kita akan setelah melakukan ruku' dan i'tidal, kita akan takbir. Kita akan takbir Allahu Akbar, lalu kita akan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, jadi kita akan mengartikannya lagi. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci. Subhana yang berarti Maha suci, Rabbiya Tuhanku, A'la yang Maha tinggi. Jadi Allah tuh Maha tinggi dan Allah tuh Maha suci. Nah, dan arti keseluruhannya yaitu Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Lanjut, setelah kita melakukan sujud, kita akan takbir. Kita akan duduk di antara dua sujud dengan bacaannya sebagai berikut. Rabbighfirli wa Rabbighfirli Rabbighfirli. Nah, jadi kita membacanya itu dua kali. Jadi Rabbighfirli, Rabbi yang berarti ya Tuhanku, firli Rabbighfir, ya ampunilah li aku. Jadi kita bisa membacanya arti keseluruhannya yaitu ya Tuhanku ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku, karena kita membacanya dua kali. Jadi kita seperti memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Lalu setelah kita melakukan sujud, kita langsung skip ke tahiyat awal, tahiyat pertama, bacaan tasyahud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, saya akan mengartikannya satu persatu. Mulai dari sini. At-tahiyatu, segala penghormatan, lillahi, milik Allah, wassalawatu, dan segala doa salat, watthayyibatu, dan segala yang baik-baik. Assalamu, kesejahteraan atau salam, alaika, atasmu, ayyuha, wahai, an-nabiyyu, nabi, warahmatu, dan rahmat Allah, wabarakatuh, serta keberkahannya. Assalamu, kesejahteraan, alaina, atas kami, wa ala, dan atas ibadi, hamba-hamba Allah, ya Allah, as-sholihin, yang soleh. Asyhadu, aku bersaksi, bahwa la tidak ada ilaha Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad abduhu adalah hambanya, wa rasuluh, dan rasulnya. Oke, lanjut. Jadi setelah itu ada doa sholawat Ibrahimiyah. Oke, jadi sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya akan mengartikannya satu persatu. Nah, jadi Allahumma ya Allah, sholli, limpahkanlah salawat atau rahmat dan penghormatan ala, atas Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala, dan atas ahli keluarga atau pengikut Muhammad, Nabi Muhammad, kama, sebagai sholaita, engkau telah memberi salawat ala, kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ala, dan kepada ahli keluarga Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, Hamidun, maha terpuji, Majid, maha mulia. Barik, limpahkan keberkahan ala, atas Muhammad, Nabi Muhammad, wa ala, dan atas ahli keluarga Muhammad, Nabi Muhammad, kama, sebagaimana barokta, engkau telah memberkahi Allah kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ala, dan kepada ahli keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, Hamidun,
Hamid, Maha terpuji, Majid, Maha mulia. Arti keseluruhannya yaitu, ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan sholawat atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia, dan limpahkanlah keberkahan atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad, bagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Nah, itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Dan terakhir, bacaan perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa syarril masihid dajjal. Nah, yang berarti Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu min dari azabi siksa al-qabri kubur, wamin dan dari azabi siksa an-nar neraka, wamin dan dari fitnati fitnah ujian godaan, al-mahya kehidupan, wal mamat dan kematian, wamin dari syarri kejahatan, fitnati fitnah, al-masihid dajjal, al-masih yakni dajjal, dajjal si pendusta besar. Dan arti keseluruhannya ada, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Oke, mungkin segitu saja dari saya, dan itu adalah doa-doa ketika dalam sholat. Mungkin segitu saja. Semoga kalian paham tentang zikir-zikir dalam sholat. Syukur.